seperti yang terjadi dalam soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga begitu. Kenapa nggak bercakap-cakap aja sih? Kenapa mesti masukin ke pengadilan? Sehingga saya mesti bolak-balik Jakarta Solo untuk jadi saksi ahli di situ. Apa susahnya? Pak Jokowi datang dari belakang, nih asli. Malu semua orang yang nuduh dia nggak asli kan. Jadi anggaran itu dimaksudkan untuk menyelamatkan surat suara. Dari awal dia dikumpulkan. Dengan kata lain ada kecurigaan bahwa surat suara itu akan didagangkan, kan itu mesti diamankan. Kan logikanya begitu kan. Padahal sebetulnya di dalam demokrasi kalau kita saling percaya, bahkan surat suara itu atau kotak suara itu dikumpulkan di tas kresek plastiknya nggak ada soal. Karena ada trustfulness di situ. Di zaman Yunani anggota DPR itu tidak dipilih, diundi. Karena ada prinsip etik bahwa siapapun yang terundi dia akan mewakili kepentingan tetangganya. Itu prinsip egaliter, primus inter pares. Kalau saya misalnya terundi maka saya akan bela dia, saya bela dia, bela saudara. Kalau dia terundi sama dia akan bela kita. Ada kesetaraan etika. Itu yang disebut sebagai public man. Orang publik itu sama etikanya tuh. Dasarnya begitu. Jadi buat apa ditakuti, diundi aja. Tetapi perkembangan kemudian ada oligarki, ada feodalisme, ada kapitalisme, ada pencuri, ada maling. Lalu diamankan surat-surat. Dari awal yang kita sebut pemilihan itu udah dicurigai sebagai kejahatan. Itu buruknya. Nah karena itu di Eropa sekarang ya, dibuat hal yang lebih mudah tuh ya lewat WA aja. Tapi nanti kalau WA kita disadap seperti WA saya tuh setiap 2 minggu saya mesti bersihin karena disadap. Artinya nggak ada kepercayaan publik lagi pada pengguna-pengguna sosial media karena dikontrol oleh kekuasaan. Jadi selama hegemoni itu berlangsung demokrasi nggak bisa hidup. Sama hidup pemilu makin lama kalau KPU kasih keterangan makin lama makin tinggi anggarannya. Artinya makin lama makin ada kejahatan dalam pemilu, gampangnya begitu. Kan mestinya KPU bilang kita turunkan aja anggarannya dibikin lebih sedikit karena kita udah saling percaya. Kan basisnya itu kan kepercayaan. Demokrasi ada trustfulness itu. Demikian sebaliknya, semakin banyak hukum yang kita buat oleh DPR itu penanda demokrasi nggak jalan. Kalau demokrasi jalan, saya nggak perlu laporin Anda ke pengadilan. Kita ngobrol aja begini kan. Pohon mangga Anda jatuh ke, daun keringnya jatuh ke rumah saya. Saya kesel. Saya laporin ke pengadilan. Karena mengotori privasi saya tuh. Kan ini negara hukum, laporin aja. Kenapa enggak kita bilang oke, saya ambil kotoran daun mangga Anda, tapi saya berhak juga untuk dapat 3-4 mangga ya. Lalu terjadi percakapan, oke ya gampang. Jadi percakapan itu membatalkan pidana mestinya tuh. Sama seperti yang terjadi dalam soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga begitu. Kenapa nggak bercakap-cakap aja sih? Kenapa mesti masukin ke pengadilan? Sehingga saya mesti bolak-balik Jakarta Solo untuk jadi saksi ahli di situ. Hanya untuk menerangkan hal yang konyol. Apa susahnya? Pak Jokowi datang dari belakang, nih asli. Malu semua orang yang nuduh dia nggak asli kan. Tapi semakin ditunda, semakin orang curiga. Betul-betul kalau begitu memang palsu dong. Gak ada percakapan sehingga mesti masuk pengadilan itu. Jadi semakin banyak hukum, demokrasi gagal untuk mengucapkan saling kepercayaan. Tetapi DPR juga punya logika yang ajaib. Kalau Anda tidak setuju dengan undang-undang yang kami buat, pergi ke Mahkamah Konstitusi, lakukan judicial review. Itu juga dungu namanya. Karena kalau DPR buat undang-undang, dia justru mesti upayakan supaya undang-undang itu tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh LSM, oleh buruh. Tidak di judicial review. Jadi pertanda bahwa undang-undang itu buruk pasti di judicial review. Kan sama dengan kalau saya habis, ini Pak saya baru keluarin merek mineral, Nestle. Terus ada orang yang protes, itu mereknya kurang bersih. Maka saya bilang silakan bawa ke lembaga konsumen.
Jadi dari awal saya ragu apa yang saya produksi. Demikian juga DPR, dia ragu apa yang dia produksi sehingga dia minta diuji di Mahkamah Konstitusi. Kan kacau. Mestinya dia bangga apa yang dia produksi sehingga dia bilang nggak mungkin ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Sekarang Mahkamah Konstitusi kebanjiran judicial review. Di negara demokratis di Eropa maupun di Amerika, itu Mahkamah Konstitusi itu paling 2 kasus setiap tahun memeriksa judicial review dan itu pun hal yang fundamental. Di kita ini setiap minggu ada judicial review. Artinya barang kotor masuk ke situ. Siapa yang bikin kotor? Produk DPR. Jadi kekacauan itu, kemampuan kita untuk menilai diri sendiri, kita asuransikan pada Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi juga nggak itu jadi Mahkamah konstipasi. Karena nggak bisa mencerna kedaulatan rakyat. Padahal Mahkamah Konstitusi selain hak judicial review, dia juga punya hak yang disebut judicial activism. Yang ada pada semua peradilan tuh. Aktif untuk mempertanyakan peluang terjadinya penyelundupan hukum. Peluang terjadinya manipulasi pasal. Itu namanya judicial activism. Kalau Mahkamah Konstitusi, sebut aja setiap 3 bulan kasih public address. Kami mendeteksi ada permainan kekuasaan yang menyogok pasal-pasal yang sedang dibahas di Komisi 3 tuh. Maka mereka akan lihat, oh Mahkamah Konstitusi melakukan judicial activism. Maka Komisi 3 nggak akan memeras polisi supaya undang-undang itu jalan. Atau sebaliknya, polisi akan memeras Komisi 3 untuk meloloskan undang-undang tertentu. Jadi ini karena gagal di dalam diskursus demokrasi, maka tuker tambah pasal terjadi. Maka titik koma bisa ada harganya tuh. Kan kacau cara berpikir kita. Jadi sekali lagi, permahnya harus mulai dengan upaya untuk membersihkan yang kita sebut kultur hukum kita itu buruk sekali itu. Ya, yes, coba lebih keras tepuk tangannya tuh. Jadi itu tanggung jawab Anda. Apalagi kalau Anda mau jadi hakim kan. Setiap mahasiswa Fakultas Hukum yang bercita-cita jadi hakim, sejak semester 1 dia udah saya anggap sebagai makhluk yang mulia tuh. Karena dia mau menegakkan keadilan. Menjadi hakim itu dari dalam dirinya tumbuh semacam keadilan. Karena itu mulai dari Permahi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Mahasiswa yang berupaya mempertahankan nilai. Jangan sampai Permahi jadi berubah menjadi Perhimpunan Maklar Hukum Indonesia. Yang sekarang lagi marak itu. Jadi keinginan untuk menegakkan hukum melalui sistem demokrasi terutama dimaksudkan supaya kita memuliakan percakapan warga negara. Yang terjadi sekarang kalau Anda disebut pengacara, Anda hanya disebut pengacara sekarang kalau Anda punya cincin 7 di 3 jari. Itu tanda pengacara. Gini. Padahal kasus dimenangkan lewat under table transaction. Lewat tukar tambah amplop, bukan lewat dalil di pengadilan. Jadi rusak sistem hukum kita. Karena itu saya berharap bahwa forum semacam ini rumuskan sesuatu supaya etik di dalam bernegara itu dimunculkan melalui kebersihan legal reasoning. Itu tambahan kecil dulu, nanti mungkin ada soal lain. Silakan.